Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa jenis kalimah di dalam bahasa Arab. Dan dalam ilmu sharaf hanya dua kalimah yang akan kita bahas, yaitu kalimah fi'il dan kalimah isim. Karena hanya kalimah isim dan kalimah fi'il yang memiliki perubahan bentuk. Yang ditampilkan di layar berikut adalah contoh-contoh dari kalimah fi'il. Ada amalah, ada intasarah, ada maddah, yansuruh, istaqamah, rama, khola, i'lam, tamarradah. Dan masih ada banyak lagi kalimah fi'il yang bisa kita temui ketika kita membaca teks bahasa Arab. Jika kita perhatikan, ada banyak model dalam kalimah fi'il. Nah, model-model dalam kalimah fi'il ini tentunya tidak lepas dari bagaimana kita memandang kalimah fi'il tersebut. Nah, setidaknya ada 6 sudut pandang yang bisa kita gunakan dalam melihat sebuah kalimah fi'il. Yang pertama, kita bisa melihat kalimah fi'il dari aspek binanya, bentukannya. Kemudian yang kedua, bisa kita lihat kalimah fi'il itu dari tarkibnya atau susunannya. Yang ketiga, kita bisa melihat kalimah fi'il itu dari aspek zamani, wuqu'il fi'li, zaman terjadinya peristiwa. Kemudian yang keempat, bisa kita lihat kalimat fi'il itu dari aspek ma'mulul fi'li, butuh apa tidak ke objek. Yang kelima, kita bisa melihat kalimat fi'il itu dari aspek dzikru fa'ilil fi'li. Apakah pelakunya diketahui atau tidak, aktif atau pasif. Dan yang terakhir, kita bisa melihat fi'il itu dari aspek tasriful fi'li. Apakah fi'il itu bisa ditasrif atau tidak. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kalimah fi'il dari aspek bina'ul fi'li. Bina fi'il, bentuk fi'il. Secara umum ada dua model bina fi'il. Yang pertama ada namanya al-fi'lus sahih, fi'il sahih, dan al-fi'lul mu'tal, fi'il mu'tal. Atau bisa kita sebut juga bina sahih dan bina mu'tal. Kita mulai dari fi'il sahih atau bina sahih. Definisinya adalah kalimah isim yang komponen hurufnya tidak terdiri dari huruf ilat. Jadi ada huruf ilat sejumlah 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Nah, apabila ada kalimah fi'il yang tidak tersusun dari alif, ya, dan wawu, maka dia termasuk dalam kategori bina sahih atau fi'il sahih. Nah, contoh marroh. Ini ada kalimat tersusun dari mim, ro, dan ro. Yang kedua sa'idah, tersusun dari sin, ain, dan dal. Yang ketiga amarah, tersusun dari hamzah, mim, dan ro. Nah, tadi disebutkan tidak tersusun dari alif. Nah, ini kok ada seperti alif? Ini ada sebuah catatan ya, bahwa ada perbedaan antara alif dan hamzah. Di dalam bahasa Arab, alif itu tidak bisa menerima harokah. Jadi dia fungsinya itu untuk memperpanjang bacaan. Misalnya ba fathah ditambah alif menjadi ba. Nah, sedangkan lafadz atau kalimah yang mendapatkan huruf hamzah, dia bisa diberikan harokah. Karena itu hamzah tidak merupakan bagian dari huruf illah, sehingga amarah ini dianggap sebagai fi'il sahih. Selanjutnya fi'il sahih itu terbagi dalam
beberapa jenis. Yang pertama adalah ada namanya fi'il shahih mahmuz atau bina mahmuz. Yang kedua ada al-mudha'af as-sulasi atau bina mudha'af sulasi. Yang ketiga ada salim atau bina salim. Kita mulai dari yang pertama, al-mahmuz, dari kata hamzah. Apa al-mahmuz? Nah, al-mahmuz itu adalah kalimat fi'il yang salah satunya terdiri dari huruf hamzah. Contohnya sa'alah. Di sini ada hamzah pada ain fi'ilnya, huruf tengah. Kemudian akhadha, dia ada hamzah di fa fi'ilnya di awal. Kemudian qara'ah, dia ada hamzah di lam fi'ilnya. Berikutnya yang termasuk dari fi'il sahih atau bina sahih adalah al-mudha'af as-sulasi. Mudha'af itu artinya apa ya? Terlipat nih. As-sulasi 3. Jadi yang dimaksud itu adalah ada fi'il terdiri dari 3 huruf, di mana huruf kedua dan huruf ketiga sama. Contohnya seperti marroh. Marroh ini adalah mudha'af sulasi karena asalnya adalah maroroh. Contoh lagi maddah. Maddah ini adalah mudha'af sulasi. Asalnya adalah madadah. Dallah. Dallah ini juga mudha'af sulasi. Asalnya adalah dalalah. Jadi jika ada dua buah huruf yang sama dalam fi'il madhi, biasanya huruf pertama itu disukunkan, nah, sehingga menjadi tasdid akhirnya. Marroh menjadi marroh, madadah menjadi maddah, dalalah menjadi dalah. Yang ketiga adalah bina salim. Bina salim itu adalah fi'il sahih selain bina mahmuz dan mudha'af sulasi. Contoh jalasa, amilah, karumah. Dia tidak terdiri dari hamzah, dia juga bukan mudha'af sulasi. Karena itu dia dianggap atau dikategorikan sebagai fi'il salim. Baik, selanjutnya fi'il mu'tal. Tadi pada bagian pertama kita sudah membahas tentang fi'il sahih, yang kedua tentang fi'il mu'tal. Nah, kebalikan dari fi'il sahih, fi'il mu'tal ini merupakan kalimat fi'il yang salah satu di antara komponen hurufnya terdiri dari huruf ilat, yaitu wa, ya, dan alif. Waw, ya, alif. Contoh saro, waqa'ah, ini ada huruf ilat di belakang, waqa'ah ada huruf ilat di depan, najah ada huruf ilat di belakang. Nah, fi'il mu'tal ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada yang namanya bina misal atau al-misal. Yang kedua ada bina al-ajwaf. Yang ketiga ada bina naqis. Yang keempat ada bina lafif makrun. Dan yang terakhir ada yang namanya lafif mafruq. Nah, kita akan bahas satu persatu fi'il mu'tal ini. Yang pertama adalah bina misal. Bina misal itu merupakan fi'il yang awalnya, jadi kalau kita bilang awal berarti fa-nya terdiri dari huruf ilat, baik waw, alif atau ya. Kenapa kok disebut bina misal? Alasannya adalah karena huruf pertamanya tetap diberi harokah, sehingga kesannya seolah-olah seperti bina sahih. Nah, contohnya wa'ada. Nah, huruf pertamanya adalah waw, dia bisa diberi harokat, wa'ada. Sekilas sama seperti bina sahih sebelumnya, sama dengan amilah, sama dengan jalasah misalnya, semuanya sama-sama berharokat. Contoh lagi wajadah.
Contoh lagi, yasaroh. Ini adalah bina misal karena huruf awalnya atau fa fiilnya terdiri dari huruf ilat. Yang kedua, al-ajwaf. Bina ajwaf itu adalah fiil yang huruf tengahnya atau ain fiilnya terdiri dari huruf ilat, baik waw, alif atau ya. Nah, kenapa disebut ajwaf? Ajwaf itu rongga ya, jaufun, rongga. Karena dia ada di tengah, diapit oleh dua huruf yang bukan ilah. Sehingga seolah-olah ada lubang pada fiil itu. Ada lubang yang disebabkan oleh huruf ilah tadi. Nah, contohnya pola. Nah, ini ada lubang di sini. Pola ini asalnya adalah qawalah. Nah, bagaimana kok ceritanya dari qawalah menjadi qolah, nanti akan kita bahas dalam pembahasan tentang i'lal. Sonah, ini aslinya juga sowanah. Nah, wawunya diganti dengan alif. Ba'ah, asalnya adalah baya'. Kemudian dia menjadi ba'ah. Nah, ini semuanya ada huruf ilah di tengah. Seolah-olah ada rongga di dalam fiil itu. Yang ketiga, ada namanya bina naqis. Nah, bina naqis itu adalah fiil yang huruf akhirnya atau lam fiilnya terdiri dari huruf ilah. Waw, alif atau ya. Kenapa disebut dengan bina naqis? Nah, karena huruf akhirnya tidak diberikan harokat. Sehingga seolah-olah ada yang kurang dalam fiil itu. Kurang harokat, kira-kira begitu. Contohnya adalah hoza, ini aslinya ghazawah. Saro, aslinya adalah saroya. Bada, aslinya adalah badawah. Selanjutnya adalah lafif makrun. Lafif makrun itu adalah fiil yang huruf tengah dan huruf akhirnya atau ain dan lam fiilnya terdiri dari huruf ilah. Lafif itu artinya ya lipatan, kira-kira begitu. Makrun itu berurutan, jadi ada lipatan berurutan. Artinya ada dua buah huruf ilat yang berurutan. Contohnya adalah syawa. Di sini ada dua buah huruf ilah berurutan, waw dan alif di sini. Kemudian ada tawa, ada huruf ilah juga, waw dan alif di sini. Nah, berikutnya adalah lafif mafruk. Lafif mafruk itu adalah fiil yang huruf awal dan huruf akhirnya terdiri dari huruf ilah. Jadi fa dan lam fiilnya terdiri dari huruf ilah. Nah, kenapa kok disebut lafif mafruk? Ya sama seperti tadi, lafif lipatan atau lapisan, mafruk terpisah. Jadi ada dua huruf ilah yang melapisi sebuah fiil, tapi letaknya terpisah di awal dan akhir. Nah, contohnya waqa, di sini ada waw dan alif di belakang. Wala, di sini ada waw, ada alif juga di belakang. Di sini ada dua buah lafadz. Yang sebelah kiri ini adalah contoh-contoh dan yang sebelah kanan ini adalah jenis-jenis binanya. Nah, kita akan mencoba untuk mencari tahu lafadz atau fiil yang berwarna kuning ini termasuk dari jenis bina apa. Kita mulai dari wajiyah. Adakah huruf ilah? Ya, ada waw dan ya. Posisinya di awal dan akhir. Kalau ada huruf ilah di awal dan akhir, maka dia lafif mafruk. Yang kedua, ada rawa. Adakah huruf ilahnya? Ternyata ada. Di mana? Di ain fiil dan lam fiil berurutan. Maka dia disebut sebagai lafif
makrun. Yang ketiga ada roja. Adakah huruf ilatnya? Ternyata ada. Alif di belakang. Terakhir ya, ada di terakhir. Karena itu dia termasuk bina naqis. Habah. Adakah huruf ilah? Ada ternyata di mana? Ya di tengah. Karena itu dia termasuk ya bina ajwaf. Ya bisa. Adakah huruf ilatnya? Ternyata ada. Di mana? Di awal. Berarti dia termasuk bina misal. Qa'adah. Adakah huruf ilahnya? Tidak ada. Berarti dia sahih. Nah, sahihnya termasuk dalam mahmus, mudha'af tsulats atau salim. Kita lihat adakah hamzahnya di sini? Kok ada, dia tidak ada hamzah. Adakah tasdidnya sebagai tanda mudha'af? Ternyata tidak ada. Oh, berarti dia termasuk dalam salim. Qorroh. Qorroh itu aslinya qororoh. Adakah huruf ilatnya? Tidak ada. Berarti dia termasuk sahih. Apakah ada hamzahnya? Tidak ada juga. Kemudian apakah ada tasydidnya? Ada huruf yang sama? Ternyata ada. Ro, qorroh. Berarti dia mudha'af tsulats. Berikutnya amalah. Kita cek apakah amalah ini terdiri dari huruf ilah. Nah, di depan ada hamzah. Ingat, hamzah itu bukan alif. Hamzah bisa menerima harokah. Karena itu dia bukan bina mu'tal. Nah, karena bukan bina mu'tal, kita cek apakah dia memiliki hamzah. Ada ternyata di awal. Berarti dia bina mahmus. Yang terakhir, hasunah. Kita cek apakah dalam lafadz hasunah ini ada huruf ilah. Ternyata tidak ada. Apakah dia ada hamzahnya? Ternyata juga tidak ada. Berarti dia termasuk bina salim. Ini hubungan antara fi'il yang di sebelah kiri dengan bina yang ada di sebelah kanan. Nah, baik, untuk merangkum pembahasan pada pertemuan kali ini, bina fi'il itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya bina sahih, kemudian ada yang namanya bina mu'tal. Bina sahih itu ada yang terdiri dari hamzah, kita sebut sebagai bina mahmuz. Ada yang terdiri dari huruf yang sama pada ain fi'il dan lam fi'ilnya yang kita kenal dengan al-mudha'af ats-tsulats. Kemudian ada yang namanya bina salim. Bina salim itu bukan mahmus dan bukan mudha'af tsulats. Kemudian bina mu'tal atau fi'il yang salah satu hurufnya, salah satu komponennya ada huruf ilah, itu dibagi dalam beberapa bagian. Ada yang namanya al-misal, bina misal. Fa fi'ilnya terdiri dari huruf ilah. Al-ajwaf, ain fi'ilnya terdiri dari huruf ilah. An-naqis, lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilah. Lafif makrun, ain dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilah. Dan lafif mafruk, fa dan lam fi'ilnya terdiri dari huruf ilah. Demikian pembahasan pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.